Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang saat ini Kau hadir di dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Mu, hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami. Saat ini Engkau berbicaralah ya Roh Kudus melalui kehidupan kami hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, menyatu dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkati seluruh kekasih-kekasih-Mu yang berkumpul saat ini, maupun anak-anak-Mu yang akan mendengarkan melalui tayang YouTube. Dilamat oleh Tuhan, seperti Engkau melamat kami yang di tempat ini, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Ibadah ini Engkau memberkati, Engkau hadir, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati jiwa roh kami untuk Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan kembali sesi keempat. Kristus bangkit, memberikan semangat dan harapan baru. Jadi setelah murid-murid Tuhan Yesus Kristus melihat bahwa juru selamatnya betul-betul hidup, dia penuh sukacita. Dia semangat, mereka bersemangat, dan dianugerahi harapan baru. Bahwa apa yang dia katakan, Yesus katakan itu adalah firman. Yang Yesus Kristus katakan itu hidup. Kita akan membaca kembali dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11, begini bunyi firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Jadi roh Dia, roh Allah yang maha besar, roh Allah yang maha sempurna. Sesi pertama disampaikan bahwa roh itu adalah roh Allah yang saat zaman penciptaan. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Kondisi bumi gelap gulita. Itu Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, ini perkataan firman. Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu terwujud. Jadi ada terang di sana. Kenapa? Roh Kudus ada mengerami perkataan itu, mewujudkan perkataan, menghidupkan perkataan itu. Jadi kalau saudara kita mau menerapkan firman dalam hidup ini, saudara percaya roh Allah menyertai saudara? Bapak Ibu percaya Roh Kudus menyertai dulu? Jadi Roh Kudus itu rohnya Allah, roh yang maha besar. Kalau sudah perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari esok Tuhan menolong hidupmu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari esok Tuhan menolong hidupku. Itu perkataan saudara itu dierami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menghidupkan perkataan saudara. Amin. Jadi saudara perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pertolongan Tuhan turun atas hidupku, atas keluargaku, atas masa depanku. Roh Kudus menghidupkan, mewujudkan. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita akan kembali meneliti, mengamati mengapa Yesus dibangkitkan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16 kita akan baca di sana. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, terus. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, sampai di situ dulu. Sebab firman Allah hidup. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman yang tertulis dalam kitab suci ini hidup, saudara. Kalau dihidupi, kalau dituruti, kalau ditaati, firman itu mendatangkan kuasa pertolongan. Amin. Jadi, saudara percaya firman hidup? Hidup dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu. Kalau firman ini dihidupi, artinya dituruti, ditaati, itu barulah datang kuasa pemeliharaan, pertolongan, perlindungan. Haleluya. Nah, ini saudara, kita akan perhatikan, kalau dia hidup, dia memperhatikan, dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa diperhatikan, roh diperhatikan, sendi-sendi, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman itu menyelidik. Sesamamu bisa saudara katakan, aku tidak melakukan itu, aku tidak bohong, aku tidak mencuri. Tapi sabda yang hidup itu menyelidik hati, jiwa, roh kita sampai ke sumsum-sumsum, sendi-sendi, diperhatikan oleh firman. Jadi kalau ingin sendi-sendi, sumsum-sumsum sehat, segar, bugar, perhatikan firman, turuti firman. Amin. Amin. Sampai pikiran hati kita diselidik, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Dia. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini di hadapan Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, yang Maha Tahu. Di hadapan Dia itu tidak ada yang tersembunyi. Semua kelihatan, sampai seluruh organ tubuh kita yang di dalam sana, Dia Maha melihat. Amin. Amin. Yang sebelah sana diperhatikan. Ya, kalau ibadah saudara konsentrasi,
supaya Tuhan melawat hidup kita ini. Jiwa roh kita dilawat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Saudara mau diperhatikan oleh Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dulu. Kita baca di sana. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Amin. Yesus Kristus itu firman, pribadi Allah yang menjadi manusia, bukan menjelma. Kalau menjelma langsung ada besar, tapi ini proses untuk menjadi manusia. Firman itu menjadi daging, diam di antara kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Ayat 12 katakan, barang siapa percaya dalam namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebab itu Yesus Kristus sendiri katakan dalam doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada ini rezeki yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala kesalahan diampuni, dihapus, dan jauhkanlah kami dari segala pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, yang diberikan otoritas kepercayaan menyebut Allah sebagai Bapa, itu kita yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah itu Bapa kita. Amin. Nah, Dia sebagai Bapa memperhatikan orang-orang yang percaya pada Dia. Di dalam firman itu ada hidup, ada pemeliharaan, ada pertolongan, ada penyediaan. Itu dalam firman. Yang percaya pada Kristus, mati dalam Kristus, itu disediakan tempat di surga. Itu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai seterusnya, itu ayat 7. Ayat 7 dikatakan, siapa melihat Yesus itu melihat Allah. Aku dan Bapa itu satu. Haleluya. Saudara percaya disediakan tempat di surga? Itu yang menyediakan Yesus Kristus. Tidak ada nabi lain yang berani katakan, aku sediakan tempat di surga. Tidak ada. Dan tidak ada nabi-nabi atau rasul
yang mati dan bangkit, tidak ada. Bangkitnya nanti di saat waktunya Tuhan membangkitkan mereka. Tapi yang dikatakan mati, dikubur, hari ketiga bangkit, Yesus Kristus. Karena apa? Dia itu firman, pribadi Allah yang menjadi manusia. Dia mati untuk menebus dosa-dosa, menghapus dosa-dosa manusia. Galatia 3 ayat 13 kita baca dulu di sana. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi orang-orang di dunia ini terkutuk, dikutuk oleh hukum Taurat. Apakah salah hukum Taurat? Hukum Taurat itu kudus, suci, dan benar. Kenapa mengutuk? 10 hukum Taurat itu, misalnya 9 dilakukan, 1 dilanggar, tetap kena kutuk. Apalagi tidak pernah melakukan. Ini kebenaran firman. Yesus Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus Kristus itu mati, disalibkan, darahnya menebus kita, menghapus dosa-dosa kita. Amin. Dia bangkit dari antara mati untuk membenarkan kita. Roma 4 ayat 23 sampai 25 kita baca ini supaya sampai ingat bahwa Allah itu membenarkan kita. Terus Roma pasal 4 ayat 23 mulai, begini bunyi firman Tuhan. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya. Ya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. iya, terus Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. amin, saudara. Dia dibangkitkan untuk apa? Membenarkan kita, menguduskan kita, dan menegakkan iman kita. Benar tidak salah kalau kamu menyebut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Dia itu mati, benar-benar mati, disalibkan, benar-benar dikuburkan, hari ketiga bangkit. Dia hidup. Allah yang menjadi manusia itu rela mati. Kalau dia tidak menjadi manusia, tidak bisa mati. Bisanya dia mati menjadi manusia secara tubuh, mati menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk menghapus dosa manusia, untuk menanggung kesengsaraan manusia, kesesakan hidup manusia. Itu di dalam Yesaya 53 dari ayat 1 dan seterusnya. Itu kan 12 ayat itu. Kesesakan kita, kesengsaraan kita, dosa-dosa kita, dia tanggung di Kalvari. Bagi yang percaya di saat mengalami kesesakan, orang itu akan mengalami jalan keluar, jalan pertolongan, karena yakin semua yang dia derita, semua yang dia rasakan dalam penderitaan sudah ditanggung Yesus di Kalvari. Dan kita menikmati, mengimani, aku percaya
Di balik itu pertolongan Allah akan turun atas hidupku. Di balik penderitaanku, kesesakanku ini, Tuhan menyediakan pertolongan untuk hidupku. Amin. Haleluya. Saudara sangat diberkati Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Ya. bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya Yesus itu Tuhan. Ada yang katakan, kamu itu salah. Manusia kok dikatakan Tuhan? Ya menurut kamu. Salah kalau menurut kebenaran firman itu benar. Yesus itu Allah pencipta alam yang menjadi manusia, menyerahkan hidupnya, disalibkan, mati disalib, menghapus dosa manusia, menanggung kesesaran manusia, dan dia dikuburkan, dia bangkit. Kalau kamu percaya Allah membangkitkan kita, kamu diselamatkan. Saudara tinggal bilang begitu aja. Ya, terus Karena dengan hati orang percaya, hatinya percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. karena kitab suci berkata, Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. amin saudara. Percaya dalam hati Yesus itu Tuhan. Percaya dalam hati Yesus telah dibangkitkan oleh Allah, kamu diselamatkan. Percaya dalam hatimu, yakin tidak goyah. Orang itu dibenarkan dan mulutnya mengaku benar-benar dia itu juru selamatku. Diselamatkan, ditolong, dibela, diberikan jalan keluar di setiap menghadapi masalah hidup. Haleluya. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, Yesus Tuhan, tidak akan dipermalukan. Amin. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 16 sekarang. Dia dibangkitkan untuk menjadi imam besar untuk kita. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, melintasi semua langit, diterobos sampai dia duduk di tahtanya. Kembali ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah, menjadi imam besar. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar Yesus Kristus namanya itu, dia turut merasakan kalau kita menderita, kalau kita ini susah, kalau kita ini sakit, dia turut merasakannya. Terus Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghadiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. dia imam besar Yesus Kristus itu turut merasakan kesesakan hidup kita. Sebab itu marilah kita datang kepada Allah dengan penuh keberanian, penuh keyakinan. Artinya, ayo jam-jam doa kita bangkitkan untuk datang kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Kristus itu memberikan suatu perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8.
Begini bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ya, terus Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa ya, dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? ya, terus Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" ya, saudara, ini perumpamaan. Tuhan Yesus Kristus mengambil suatu perumpamaan hakim yang begitu kejam, tidak takut pada Tuhan, tidak menghormati seorang pun. Ada seorang yang paling lemah, janda, minta tolong, minta belas kasihan, tidak ditolong. Datang lagi, tidak ditolong. Datang lagi, tidak ditolong. Seorang hakim yang lalim, yang kejam ini katakan dalam hati, sekalipun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun, karena janda ini selalu datang kepadaku, baiklah aku tolong dia, ku bebaskan dia. Ini gambaran yang demikian kelam, pun akhirnya lunak hatinya memberikan pertolongan. Apalagi Tuhan Bapakmu yang di surga. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, bertalu-talu minta tolong, berdoa sampai tidak keluar kata-kata yang dipahami hati manusia, yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Kata-kata dalam bahasa roh. Kalau orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, rohnya yang berbicara pada Allah, menjerit kepada Allah. Itu 1 Korintus pasal 14 ayat 1 mulai. Kalau orang itu berbahasa roh, rohnya berkata-kata, berseru kepada Tuhan. Kalau dalam Roma 8 ayat 26, berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Ayat 27, roh itu menyelidik hati manusia, bahwa orang itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Allah akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dan mengasihi Dia. Jadi kalau dia merasa dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, yakinlah Dia sedang memproses hidupmu, mempersiapkan jiwa rohmu supaya teguh iman, pengharapan, dan kasihmu kepada Dia. Belajarlah dengar-dengaran suaranya Dia. Bukan hanya seorang imam, bukan hanya seorang hamba Tuhan. Saudara semua dari anak-anak yang berakal balik berpikir, aku ini orang yang dipilih Tuhan. Aku akan menjaga hidupku tetap kudus menjadi bait sucinya. Saudara,
saudara hari-hari sedang diperhatikan Tuhan, supaya hatimu lurus kepada Sang Pencipta. Dia sebentar lagi akan datang. Jadi kalau saudara berdoa bertalu-talu, dan dia akan memberikan pertolongan tepat waktunya Tuhan. Amin. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan, ia akan segera menolong. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah mendapati iman di bumi? Jadi kalau orang itu sedang berharap kepada Allah, Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Contoh Bapak orang beriman di situ, silakan baca. Roma pasal 4 mulai dari ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, Ya. dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Jadi untuk menjaga imannya tetap kokoh, tetap yakin, tidak goyah, muliakan dia, sembah dia. Saudara sembah dia dalam roh dan kebenaran. Terus dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. amin, terima kasih. Jadi Abraham itu yakin, sekalipun kondisinya, wah aku sudah seperti ini, apa mungkin? Sampai Sarah di saat mendengarkan janji Tuhan diulang itu, dia tertawa di tenda itu. Dipanggil oleh 3 malaikat itu. Mengapa kamu tertawa? Aku tidak tertawa Tuhan. Ya, kamu tertawa. Jadi sekalipun dari jauh, kalau orang itu baru bimbang hatinya, Tuhan itu tahu. Jangan bimbang, jangan ragu akan janji-janji Tuhan. Ini Abraham untuk menantikan janji Tuhan itu, dia memuliakan Tuhan supaya apa? Imannya tidak goyah. Tetap berharap, tetap teguh, tetap berserah pada kehendak Bapa di surga. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 Haleluya. ayat 5 dan ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi pemulung, Ya. dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Ya. dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai ada yang membuat lagu-lagu ini. Lagu ini Firman dibuat lagu. Yakin Tuhan itu tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ayat yang ke-6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, dia itu penolong kita. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ayat yang ke-31, begini bunyi firman Tuhan, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu Saudara, sudah yakin Allah di pihak kita? Tidak mungkin Allah itu di pihak sana, yang tidak benar. Allah di pihak kita. Haleluya. Terus Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah
yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus Yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Kristus Yesus telah mati, lebih lagi dia telah bangkit. Ayatnya banyak banget ini yang mengatakan Yesus bangkit, Yesus hidup, itu bukan cuma satu ayat. Terus yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. imam besar itu duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah di kanannya. Untuk apa? Membela kita. Kalau ada tuduhan, dia membela. Sebab itu Ibrani pasal 4 tadi katakan, marilah datang pada dia dengan penuh keberanian. Penuh keberanian. Kalau salah minta ampun, dia mengampuni, dia membela. Haleluya. Terus Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. oh haleluya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi memikul penderitaan salib. Dan ini 9 penderitaan mempelai, mewarnai hidup kita. Terus Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. saat ayat ini baca, saya merasakan penderitaan Rasul Paulus seperti apa rasanya. Sampai dia saat didera, pernah dikeroyok, digebuki banyak orang. Orang-orang yang menganiaya itu katakan dia sudah meninggal. Tinggalkan dia. Diseret, dilempar di dekat jalan. Itu yang dialami Rasul Paulus saat itu. Penderitaan mempelai menyatu dalam hidupnya. Waktu itu murid-muridnya datang mendoakan. Dia bangun lagi, hidup lagi. Itu Rasul Paulus. Dia punya keyakinan segala sesuatu itu tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Penderitaan mempelai tidak bisa memisahkan, bahkan dia katakan ayat 39 saya baca lagi, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau dia sedang mengalami kesesakan, mengalami kekurangan, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jiwa kita, roh kita melengket dengan kasih Bapa surga. Amin. Jadi penderitaan yang kita alami tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Seperti Ibrani 13:6, Tuhan penolongku. Itu tertulis juga dalam pujian, katakan Tuhan Maha Penolong. Kita akan tutup dalam firman ini, nyanyi pujian Tuhan Maha Penolong. Amin. Tuhan, kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kemuliaan, kedahsyatan, keagungan Allah Bapa tercurah di Bukit Golgota. Seiring kau menyerahkan tubuh, jiwa, roh, tirai bait suci terbelah. Segala kelemahan-kelemahan tubuh, jiwa, roh kami telah kau tanggung di sana. Sinar kemuliaan Allah memancar dari hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Kita dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kacauan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, diriku kekasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.